Izin ya, izin Paman Matahari. Iya, saya appreciate sekali ya, Paman. Akhirnya wajah Katolik kelihatan lagi. Ini yang kita mau ya, Paman ya. Kita bersatu, tidak ada permusuhan. Saya juga appreciate sama Om Rafa. Mantap. Maksudnya menurunkan ego, kesalahan biarlah kesalahan, kita lupakan, kembali ke pengajaran, kita bersatu Om. Yang lalu biarlah berlalu. Ini sebagai introspeksi. Saya salut Om. Saya benar-benar gimana ya? Nggak bisa terluapkan. Saya senang dengarnya Om. Saya senang lihatnya. Siap. Itu aja Om dari saya Om. Bersatu terus Om. Jadi jangan ada lagi lah pertikaian-pertikaian. Ada problem bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Ya Om Cika ya, Om Rafa, dan semua paman-paman semua. Makasih Om. Terima kasih. Terima kasih Paman Marsada. Silakan adik Paman Matahari. Ya, saya mau sampaikan satu kata aja. Paman Rafael, selamat datang kembali. Kami mengasihi Paman Rafael dan tidak ada. Kurang kuat Paman, kurang kuat. Kuat sedikit. Maksudnya Paman Rafael saya aja. Saya tidak bisa mewakili teman-teman lain. Saya mengasihi Paman Rafael. Selamat datang kembali. Saya merasa bahwa Paman Rafael sudah mengalami pergumulan dan sudah diterangi Roh Kudus, jadi tidak ada yang perlu saya tambahkan. Marilah kita bergandeng tangan untuk menuju Katolik yang lebih baik, dan tujuannya itu saling mengasihi. Terima kasih Paman. Ya Om, terima kasih Om. Dan juga Terima kasih Paman Matahari gitu. Jangan lupa juga menasihati saya ya. Nasihati juga saya. Jangan hanya Paman Rafael lah, saya juga gitu. Gitu. Jangan lupa gitu. Karena kami berdua kemarin berada dalam posisi yang berbeda gitu. Dalam posisi yang berbeda itu. Gitu. Eliano, silakan Eliano. Ya, malam semua, saudara. Ya, selamat malam. Sedikit tambahan dari saya untuk masalah yang kemarin kan sempat viral kan videonya. Ya. Itu bagi kami yang hidup berdampingan dengan agama yang berbeda selain Kristen, itu sangat terasa sekali. Itu menjadi buah bibir. Itu menjadi buah bibir di tempat tinggal maupun di tempat kerja kami. Jadi sedikit masukan untuk saudara 2 orang, untuk Paman Rafael sama Paman Catatan Kaki. Kita belajar dari hal-hal kemarin. Mungkin dibutuhkan untuk menurunkan ego yang ada di kita tanpa kita mengeluarkan statement yang membuat agama selain agama Kristen itu bertanya, apakah Kristen itu begitu ajarannya, saling menghujat, saling segala macam lah. Jadi sedikit itu tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih El Nino, terima kasih banyak ya. Sis Yael, halo selamat sore Sis Yael. Sore Om Ceka, sore Yo, Om selamat sore. Rafael, sore semuanya. Iya, yang penting semuanya, ini harapan teman-teman ya, Om Ceka, Om Rafael. Kedepannya kalau ada apa-apa, tidak usah melebar kemana-mana. Cukup sama-sama di room, awalnya di telepon, selesaikan di telepon, itu lebih baik. Daripada ini sudah 2 minggu mau masuk 3 minggu ribut aja, repot. Kasihan bukan banyak umat yang masa sakit hati, dendam, padahal tidak tahu apa-apa, akhirnya ikut campur kan dalam permasalahan ini.
Jadi memang butuh suatu pendewasaan dalam pola pikir, dan kita juga sebagai orang beriman, apa yang kita anut kita lebih dewasa lah. Gitu saja Om JK, Om Rafael. Kalau begini kan semua orang lihat senang, nggak ada yang saling memfitnah, harus mengeluarkan data ini itu. Lebih baik silent, kalau orang sana bilang silent is the golden. Diam adalah emas. Itu lebih baik daripada mengumbar sesuatu yang akhirnya merembet kemana-mana toh. Ya Bro JK ya. Iya. Jadi kemarin memang waktu hari Sabtu itu saya misa harian ya, misa harian. Terus saya bicara sama Romo saya bilang saya mau ngaku dosa. Besok ya hari Minggu kata dia. Oke. Tapi pagi jam 6 misa pertama. Oke, karena saya biasa dengan Romo yang biasa saya ngaku dosa kan. Saya ceritakan semua apa yang saya lakukan gitu ya. Saya bantu teman-teman dalam hal ini juga, saya ceritakan semuanya. Ya beliau mengajukan kepada saya untuk ya kamu harus selesaikan secara rendah hati, semuanya harus minta maaf. Inilah yang saran saya terbaik dan harus kamu lakukan. Cukup lama ya saya bicara dengan Romo saya tempat aku dosa. Akhirnya ya jujur saya menangis pada saat itu, saya menangis. Terserah teman-teman percaya atau enggak ya, tapi saya menangis ya. Saya menangis di situ. Saya merasa apa yang saya lakukan ini adalah benar gitu ya, karena ya memang kan diakui, saya bilang begitu ya. Ada sedikit perdebatan memang di situ ya. Saya bilang sama Romo saya waktu aku dosa itu, saya bilang, tapi Romo ini kan benar memang. Iya memang benar, meskipun memang betul yang dia lakukan, tetapi kamu tidak layak juga untuk katakan itu di publik. Saya juga seorang imam, dia bilang. Iya Romo, saya bilang. Akhirnya jadi pengakuan dosa, tapi jadi setelah itu kami ngobrol di situ ya sama imam ini ya, tempat saya biasa ngaku dosa sama dia ya. Setelah itu kita ngobrol ya, dan beliau menyarankan hal ini ya. Makanya kemarin waktu Om CK mau buka kopel, saya mau naik sebenarnya sudah. Ya akhirnya hari ini saya bisa naik gitu. Om Rafael, itu ada teman-teman minta Om Rafael on cam sedikit. Tadi saya udah on cam, cuma gini, ini kan akun saya kan akun ini, saya kan ada akun lain, saya debat lintas ya. Buka sebentar, teman-teman mau lihat Om Rafael itu. Ya udah nggak apa, ya Om. Gitu. Sebentar aja ya, karena saya debat lintas juga, saya khawatir juga. Gitu. Ya, makasih ya teman-teman ya, saya off cam. Ya, Om Rafael. Ya. Gitu. Sedikit Om CK, boleh saya Om CK buat Om Rafael? Silakan. Oke Om Rafael, kita sama-sama baru join jadi Katolik ya. Mungkin saya baru 3 tahun 3 bulan. Aku nggak tahu Om Rafael berapa tahun. Jadi ini yang namanya pertumbuhan iman kita sebagai orang Katolik. Jadi pembelajaran kita bagaimana kita memecahkan masalah itu, bukan kita harus selalu mengeluarkan di media sosial. Ini mungkin pekerjaan Roh Kudus. Om Rafael harus datang ke paroki, ke Romo paroki. Itulah luar biasanya Katolik. Ada sakramen pendamaian atau sakramen tobat. Itu sangat bagus sekali ya. Saya nggak tahu Om CK sudah melakukan ini atau tidak, tapi itu suatu kemajuan iman yang baik. Kita sama-sama baru join, jadi sama-samalah mengoreksi diri kita. Bagaimanalah kita bersikap menjadi seorang yang sudah beriman, iman Katolik yang cukup besar ya, pendukungnya di sini gitu. Itu aja Om CK ya dari saya, Om Rafael. Kita sama-sama saudara seiman. Lo bisa kita bicara. Salve, brother. Salve.
Salve. Selamat bertemu kembali teman-teman TikTok. Ya, Para pewarta kebenaran, wartakanlah kebenaran dengan kasih dan persaudaraan. Ya, saya sering mengatakan, jangan terjadi kesombongan rohani ketika kita mewartakan kebenaran. Ya, dewasa dalam hidup, dewasa dalam umur, dewasa juga dalam iman. Ya, iman itu pertumbuhan seperti pertumbuhan kehidupan manusia ya. Dewasalah dalam beriman. Saya sering mengatakan kepada kaum muda, anak-anak OMK, setiap masalah, setiap problem hidup ada porsinya masing-masing. Ada porsi kita berbicara, ada porsi kita tertawa, ada porsi kita harus menangis, porsi kita harus menangis. Jadi jangan sama ratakan semua porsi dalam kehidupan ini. Ada hal yang intern yang tidak boleh dibicara di publik, ada hal yang bisa dibicara di publik. Jadi bagi teman-teman Katolik di mana saja berada, dewasalah dalam beriman. Ya. Dewasalah dalam beriman ya, teman-teman ya. Supaya jangan terjadi kesombongan rohani dalam diri kita. Kamu tahu iblis jatuh karena apa? Iblis jatuh karena kesombongannya. Ya. Semua manusia di dunia ini, kau mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, mau Protestan, mau apapun agamanya, di mata Tuhan itu sama. Ya. Jadi dewasalah dalam beriman, dewasalah dalam berbicara, dewasalah dalam hal apa saja. Saya sering menekankan kepada kaum muda, jujurlah kepada diri sendiri, tanamkanlah jiwa siap menerima dalam hati. Ketika orang tidak jujur pada diri sendiri, tidak bisa menanamkan jiwa siap menerima, maka yang terjadi itu apa? Kesombongan rohani. Menganggap rendah orang lain. Kita menganggap kita paling wow, tapi sangat disayangkan brother. Itu karunia Tuhan, bukan kehendak manusia. Ya, teman-teman Katolik ya. Iya Om. Saya tuh rasa, saya tuh rasa begini brother. Saya tuh rasa miris hati saya. Saya rasa sakit hati saya ketika saya melihat teman-teman Katolik itu bertabrakan. Ya, saya tuh menangis loh dalam doa saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa terjadi seperti ini Tuhan? Kalau dalam bahasa kami Flores, oh Dewa Zeta, bahasa Bajawa, bahasa Mangrai, oh mau dikeraing. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena itu kesombongan rohani. Saya sering mengatakan kepada kaum muda anak OMK, dalam beriman jangan terlalu fanatik. Ketika kita terlalu fanatik, kita akan menganggap semua orang lain itu jelek, kita yang paling benar. Itu waspada ya. Itu yang dilakukan oleh para pendeta. Ya, waspada itu. Waspada. Begitu Om CK. Ini luapan hati dari saya. Isi hati saya yang saya pendam selama ini. Yang saya lihat komal-komal Katolik bertempur, komal-komal Katolik menunjukkan kriteria yang buruk di media sosial ini. Saya merasa sakit hati saya, miris hati saya. Saya seorang awam biasa, ya. Saya seorang awam biasa tuh, saya kadang menangis dalam doa. Saya bilang, Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Ya, jadi bagi teman-teman Katolik, renungkan Yohanes 6:53 sampai 58 ya. Renungkan Yohanes 6:53 58. Terima kasih ya. Om CK, terima kasih. Ya Om, makasih Om. Makasih Om. makasih ya Om Helman. Terima kasih. Aduh, kenapa lagi saya punya efek ini? Aduh. Om CK izin. Silakan. Saya turun. Ya, inilah kita Om, kepedulian kita awam-awam ini Om kepada teman-teman semua. Ketika yang satu merasa teraniaya, kita juga sedih. Ketika kembali bersatu, kita senang. Jadi ya inilah paman-paman semua sudah lihat. Ketika paman-paman bersatu, kita pun semua senang. Itu yang kita inginkan Om. Jujur dalam doa saya seminggu ini saya selalu berdoa supaya kita dipersatukan. Jangan ada kebencian dalam hati. Ya, itulah ternyata Tuhan itu benar-benar hidup. Saya senang. Sekali lagi saya bilang
terima kasih, appreciate, sangat appreciate, dan mudah-mudahan sama paman-paman yang lain juga ini mudah-mudahan ya dari Komal ini ke paman-paman yang lain hubungannya lebih baik lagi ya Om ya. Ya Om, saya minta maaf Om ya. Saya sungguh saya juga Siap. nggak ada, Nggak saya ada. nggak apa ya, nggak apa namanya. Ya gimana ya mau bilang apa? Saya udah nggak ngerti lagi deh pokoknya. Apa ya saya mau bilang apa ya? Kalau ya Om, yang penting kan Om sudah merenungkan kan dan sudah apa namanya menyampaikan kepada Tuhan. Itu yang kita maukan dan semuanya sudah kembali lagi. Dan ya kami siap support lah dalam pengajaran-pengajaran Om semuanya. Jujur room Katolik ini merangsang kita Om awam untuk lebih giat lagi kan. Gitu. Itu dulu Om mungkin dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau naik, saya izin pamit ya Om. Makasih, salve semuanya Om, berkah dalam. Om Salve. Jadi begini ya teman-teman ya. Saya sebelum saya turun karena saya mau berdoa ya. Satu saran dari saya ya. Saya ini orang tidak sekolah loh. Saya SD kelas 6 pun tidak tamat ya. Makanya saya sering mengatakan di publik itu, di media sosial, di live-live saya itu, seorang anak jalan pinggir sampah yang tidak berpendidikan. Ketika kita punya literasi yang bagus, ketika kita punya ilmu yang baik, ketika kita punya pengetahuan yang mumpuni, marilah kita kasih belajar teman-teman yang lain ya. Saya omongin, saya menangis brother. Saya menangis. Brother mau percaya dan tidak, saya jatuh air mata ini. Tidak percaya saya open cam ya. Saya jatuh air mata. Ya. Air mata saya jatuh sebelum Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Saya katakan kepada Tuhan, kalau memang Engkau yang menghendaki, semua akan terjadi. Saya itu miris hati saya, brother. Sakit hati saya ketika saya melihat komal-komal Katolik itu saling menyerang di antara Katolik. Ini jatuh air mata saya, brother ya. Jatuh air mata saya. Ya, karena komal saya di manage. Makanya saya live itu kadang saya bicara sendiri, saya capek, saya turun. Karena tidak ada orang yang support saya. Saya merasa begini, brother. Kenapa semua orang Katolik selalu menempatkan dirinya paling wow? Kenapa? Itu pertanyaan saya. Hanya sebagai bahan permenungan dari saya. Seorang anak jalan pinggir sampah. Seorang preman insaf untuk teman-teman Katolik yang paling pintar. Yang paling wow. Ketika kau meninggal, hanya ada satu pertanyaan. Dua jawaban. Apa yang engkau perbuat di dunia? Baik atau buruk? Amal atau dosa? Dia tidak tanya, Om CK, kau rajin live tiap hari ya? Om CK, kau rajin berbicara kebenaran? Anak jalanan, kau bisa nyerang pendeta? Tidak, dia tanya seperti itu. Tuhan akan bertanya, apa yang engkau perbuat di dunia? Baik atau buruk? Amal atau dosa? Siapa sih kita di mata Tuhan? Nabi Yeremia mengatakan dengan jelas, ya Allahku, kenapa engkau begitu peduli kepadaku? Aku hanya sebutir debu di bawah kakimu. Segumpal tanah liat buatan tanganmu. Siapakah aku ini ya Allah? Sehingga engkau peduli kepadaku. Teman-teman Katolik yang terkasih dan tersayang dalam nama Yesus kerahiman ilahi. Saya selalu menangis dalam doa saya. Ya, saya bukan cengeng di sini ya. Saya ini orang yang tegas ya. Tapi ini air mata jatuh sendiri ya. Air mata jatuh sendiri rintihan hati seorang anak jalanan. Ya, teman-teman tidak tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang belum mengenal Yesus di daratan Flores ini. Ya, saya berjalan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung untuk mengatakan kebenaran ini. Walaupun saya diterpa badai kehidupan, tapi saya tetap mengatakan, ya Tuhan, nyawa saya jadi taruhannya. Agar semua orang dapat mengenal kebenaran. Namun sangat disayangkan, ya. Saya seorang awam biasa merasa miris hati saya, merasa sakit hati saya. Orang yang lebih pintar dari kami, kok menunjukkan teladan yang tidak bagus ya, di kombal-kombal seperti ini. Jadi kita harus bisa pisahkan. Ada hal yang intern, yang harus jangan bicara di publik. Ada hal yang kita harus
bicara di publik, itu harus bisa pisahkan, brother. Harus bisa pisahkan. Ya. Satu saran dari saya, Om CK, sebelum saya turun ya, karena saya mau berdoa. Saran dari saya untuk teman-teman Katolik. Tanamkanlah jiwa siap menerima dalam diri kamu. Tanamkanlah jiwa jujur pada dirimu sendiri. Tanamkanlah kasih yang Yesus ajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu. Berdoalah untuk orang yang membenci kamu. Berilah berkat pada orang yang mencaci maki kamu. Satu contoh, Yesus katakan di kayu salib ketika dia disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu miris hati saya, brother. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa ada orang Katolik seperti ini? Ya, bukan saya rendahkan ya. Ini inspirasi dari saya, seorang orang yang tidak bersekolah ya. Orang yang tidak berpendidikan. Saya hanya rajin membaca. Ya. Sebelum saya turun, saya akan bawa diskusi kita dalam doa. Cerahkanlah Komal paman saya ini, Om CK, agar bisa memberi pencerahan kepada semua orang. Karena Komal saya di-manage dan di-manage, karena saya sering bicara Protestan. Dari sekarang saya bikin lagi Komal baru. Tidak bisa live naik tamu karena kriterianya belum pas. Pengikutnya baru 412 orang. Ya. Jadi satu pesan dari saya sebelum saya turun. Brother-brotherku Katolik, kamu meninggal Tuhan hanya tanya satu hal. Ingat baik-baik. Apa yang engkau perbuat di dunia? Baik atau buruk, amal atau dosa. Catat kalimat saya ini. Ini kalimat orang yang tidak berpendidikan. Kalimat anak preman yang insaf. Ketika kamu meninggal, hanya ada satu pertanyaan. Dua jawaban. Apa yang engkau perbuat di dunia? Baik atau buruk, amal atau dosa. Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini. Yang hebat hanya Yesus kerahiman lagi dan Bunda Tersuci Maria. Yang lain itu tidak ada. Terima kasih Om CK, jangan marah. Saya agak keras sedikit. Salve, salam, minta maaf. Kita turun ya, semua saya doa. Jaga mic-nya masih. Masih di mute itu, Om. Masih di mute. Masih Oh, di silakan. mute, Om. Masih di mute ya. Ya. Silakan teman-teman, silakan. Apa? Adik Black, silakan adik Black. Lanjut Paman, lanjut. Saya ada sibuk sedikit. Oh ya. Baik. Pendeta dia bolos? Oh siap. Oke. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Oke, saya tidak mewartakan dia bolos, tapi saya mau berbicara terkait persoalan ini ya. Saya pribadi memang sebenarnya sudah melupakan sama sekali persoalan-persoalan ini. Karena Toh Romo juga sudah memaafkan. Cuman saya lihat beberapa rom-rom protein ini banyak hal, mereka menulis dari banyak hal, menghina, bahkan itu jadi topik apa, tapi nggak apa-apa lah. Saya sih berpikir begini, Katolik ini masih terlalu kuat ya. Jadi persoalan pastor kemarin itu hanya persoalan kecil sih, nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman apa dibesar-besarkan oleh orang-orang Protestan itu menulisnya dari berbagai versi, membuat meme yang memalukan, menyebarkan. Tapi tidak apa-apa. Kalau nggak seperti itu bukan Protestantisme namanya. Ajaran Protestantisme memang seperti itu. Lalu baru-baru ini saya mengembangkan sebuah ajaran sebenarnya Om CK yang masih ada kaitan dengan tema ini. Saya membuat dalam tiga klasifikasi utama. Yang pertama saya menyebutnya parasitos teologikal ya. Jadi yang pertama itu parasitos itu parasit sebenarnya, hanya menggantungkan diri, mengambil keuntungan apa ya, jadi seperti itu, nggak membuat ya.
yang saya lihat serangan masif ini ya ada dari reform itu banyak sekali, bahkan ada yang saat ini saya mungkin udah kirim ke Om CK belum ya, kalau ke Om apa jadi teman-teman yang lain saya udah kirim Belum. ya Om CK nanti saya itu nomor saya belum di WA Om CK nih, saya sudah kasih nomor. Yo. Banyak sekali orang yang seakan-akan dia hadir untuk menyelesaikan persoalan ini, lalu membawa apa, tapi akhir-akhirnya itu menyudutkan Romo Cafe apa semua. Saya bilang begini, Bung, kamu bukan Katolik. Karena apa? Pertama saya lihat bahwa kamu ini pemecah belah sebenarnya. Hati-hati ya teman-teman, kalau ada yang DM kita memberi solusi apa semua, itu sebenarnya orang memecah belah, itu banyak sekali. Saya screenshot banyak mengirimkan dengan ini, hati-hati. Ada kerja yang sistematis, lalu tersistem ya kerjanya itu. Jadi mereka ini secara sporadis, secara sistem, bukan sporadis, secara sistem. Mereka itu mengkampanyekan hal-hal yang sama itu untuk menjelek-jelekan Katolik, menjelek-jelekan. Dan dengan ini, lalu saya menjawab begini. Terus kalau begitu, saya melihat ini kita memecah belah kita. Jadi ya saya meminta bahwa kita semua mari kita lebih refleksi lagi. Kita ini jangan lupa dengan pengakuan iman rasuli kita, pengakuan kita bahwa kita ini satu kudus Katolik apostolik. Berbeda itu biasa, tapi jangan saling menjelekkan. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau saya sih melihat persoalan ini karena selesai setelah Romo Cafe itu diminta maaf sebagai bukan berarti salah ya, bukti bahwa dia seorang bapa, kerendahan hatinya, udah selesai persoalan. Saya hanya itu tadi ada ya Ghost, Devil, Diabolos, Uranus ya yang membawa seakan-akan ini masalah besar sekali. Tapi percayalah, apa yang kamu tuai saat ini pasti kamu akan, apa yang kamu tanam saat ini pasti kamu akan tuai. Ya, jadi seperti itu. Nah, begini, seperti apapun 500 tahun lamanya Protestantisme menggiring gereja Katolik, ini hasilnya apa? Nggak ada yang dengarkan di dunia ini. Karena apa? Mereka menyerang kita itu tidak seperti mereka lupa bahwa reformator yang mereka sebut, tapi kita di gereja Katolik menyebut pembangkang itu, menyerang kita itu dengan filsafat, itu sangat kuat. Saat ini kita hanya diserang oleh apa? Polemikus yang agak ada fundasinya. Begitu ditanya fundasinya itu roboh, ya. Jangan lupa teman-teman bahwa gereja Katolik juga ini sudah melewati kekaisaran, sudah melewati filsafat modern, Arianisme banyak sekali. Tapi pernahkah gereja Katolik jatuh? Enggak. Oleh karena itu kita yang Katolik, mari kita kita bersatu dalam hal-hal yang baik, mewartakan Katolik. Sekarang jangan lagi berdiam dan melihat mereka, karena mereka itu nggak punya ajaran, itu jelas. Setiap ibadah mereka, setiap diskusi mereka pasti senggol Katolik. Dan itu nyata, kenapa? Mereka sendiri nggak punya ajaran. Mereka sendiri nggak punya doktrin, dogma. Salah satu dogma mereka yang paling utama adalah membenci gereja Katolik. Itu aja dogma Protestantisme modern. Nyata ini. Ya. Jadi mari kita bersatu, saling memaafkan, mengedepankan kasih. Sebagai wujud dari kasih itu banyak hal, termasuk ketaatan. Untuk sementara Om CK mungkin itu dari saya, tapi marilah kita, saya ini sengaja banyak sekali yang masuk DM ke saya ini. Halo? Kan dan konsekuensi seperti Om CK, Om Dami yang sering buka Komal live. Nah mereka udah mulai menggerogoti itu, masuk ke dalam sendi-sendi Katolik, hati-hati itu. Ya. Dan orang yang DM saya itu secara terang-terangan mengatakan bahwa CK itu orangnya nggak benar apa semua. Jadi saya bilang begini, terus kamu itu Yesus atau Tuhan Allah ya? Yang nggak benar harus berikan alasan. Yang nggak bisa menjawab soal itu.
Jadi saya pikir orang-orang ini bukan hanya mungkin Romo Cafe itu sebagai batu loncatan. Sebenarnya dia mau mematikan kita semua sebagai pengajar, sebagai influencer, sebagai menyebarkan warta kekristenan yang benar. Ya. Jadi karena apa? Mereka itu kita selama ini sudah menyerang, pertanyaan-pertanyaan kita selama ini sudah menyerang hal-hal yang sangat fundamental di dalam diri mereka, tetapi mereka nggak bisa jawab. Seperti sejak kapan Protestan itu disebut Kristen, mereka udah mulai bernarasi itu nggak bisa jawab hal-hal seperti itu. Kenapa kamu berdoa dalam gereja? Mereka nggak punya ajaran, karena satu saja ajaran mereka, yaitu ABK, asal bukan Katolik. Bagaimana caranya membenci Katolik? Doktrin-doktrin itu. Jadi mungkin dari saya Om CK itu saja. Mari kita berhati-hati, maksudnya berhati-hati dalam apa ya, menanggapi suatu persoalan. Jangan sampai persoalan itu membawa suatu persoalan dan mengkotak-kotakan kita ini. Mari kita silakan berpikir berbeda pandangan terhadap sesuatu, tapi mari kita berdiskusi, mengedepankan cinta kasih, mengedepankan persaudaraan, bahwa kita ini benar kita dari suku berbeda, benar bahwa kita tinggal di tempat berbeda, tapi kita disatukan oleh gereja, karena gereja kita itu hanya satu. Kita hidup dalam sebuah persekutuan yang besar. Terima kasih Om CK, selamat sore. Selamat sore. Makasih Om. Ya, saya juga nanti apa ya, pertama dan terakhir lah. Jadi kalau memang saya mengingkari janji atau lupa lagi, tolong hantam lagi saya, jangan takut. Om CK dan teman-teman ya, satu proki gitu ya. Biarlah ini jadi yang pertama dan terakhir ya bagi saya gitu. Paman Rafael, saya tulis ini ya judulnya ya. Ya. Ya, nggak apa-apa toh. Ya, apa-apa. Nanti kalau Romo Cafe live juga saya naik Om, apa-apa. Oh iya. Itu. Jadi pertemuan saya dan Paman Rafael ini bukan karena sengaja ya teman-teman ya. Saya tadi hanya untuk live biasa aja, tapi Paman Rafael apalagi tadi pakai bahasa Manggarai, dari mana tahunya kerayang-kerayang itu Paman Rafael? Iya, saya kan di sini banyak teman Om. Banyak teman orang timur, ada Kupang, campur-campur teman saya banyak. Oh begitu, Saya jadi tahu kerayang tadi gitu. Iya, saya kan Mangga Besar sini, jadi anak-anak yang megang Mangga Besar ini kan rata-rata ya teman-teman juga yang megang wilayah sini kan. Tahu ya. Iya. Ya, silakan. Terima kasih ya Paman Pendeta Dia Bolos. Terima kasih banyak. Oh Pendeta Dia Bolos. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih sama-sama. Mr. Black ini bidat ini. Om Clement, silakan Om Clement. Baik, terima kasih Pak. Jadi ya udah banyak tadi yang bernarasi ya tentang persoalan yang kita hadapi. Sebenarnya apa musuh yang paling sulit kita lawan adalah diri kita sendiri, ego kita, kepahitan kita, kesombongan, iri, dengki, benci melekat pada diri kita sendiri. Itulah yang harus kita lawan, introspeksi. Sangat berat. Jadi itu satu-satunya adalah bagaimana cara kita supaya lulus. Kita lulus semua di dalam sekolah kehidupan ini. Kita ini hidup sekolah, baik sekolah secara formal maupun sekolah dalam kehidupan sampai seumur hidup. Apa itu? Sekolah penderitaan, kurikulumnya itu belajar kepada Tuhan di tengah kesulitan. 2, sekolah kerendahan hati, belajar tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan Allah. Sekolah kasih, belajar mengasihi bahkan orang yang sulit dikasihi.
Matius 5 ayat 4. Ini juga yang paling penting. Sekolah pengampunan. Belajar mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. 5. Sekolah Saya off cam ya Om ya, sama merokok off cam ya. Oke. Silakan Om. Sekolah kesabaran. Belajar menanti waktu Tuhan. 6. Sekolah penguasaan diri. Belajar mengalahkan hawa nafsu, amarah, dan ego. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sekolah ketaatan. Belajar taat kepada kehendak Tuhan meskipun sulit. Karena itulah yang perintah Tuhan, taat kepada perintahnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Itulah definisi kebahagiaan. 8. Sekolah iman. Tetap percaya walaupun belum melihat. Itu jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan walaupun belum melihat jawaban Tuhan. Sekolah pelayanan. Belajar melayani dengan rendah hati, bukan mencari pujian. Sekolah memikul salib, menerima tantangan hidup sambil tetap mengikuti Kristus. Tujuan akhirnya adalah menjadi lebih sukses, lebih kuat, tetapi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena Yesus mengatakan, berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berbahagialah orang-orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi hanya itu saja. Sebab Rasul Paulus satu bos mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya semula, mereka juga ditentukannya semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi itulah dari saya. Hendaklah kita, kata Rasul Paulus, hendaklah kita seia sepikir, sehati. Jangan ada perpecahan di antara kamu, katanya. Hendaklah seia dan sepikir. Jangan ada perpecahan. Ada yang menyatakan dirinya golongan Kefas. Ada yang menyatakan golongan Apolos. Ada yang menyatakan dirinya golongan Yesus. Hendaklah kamu, jangan ada perpecahan di antara kamu. Satu, seia sepikir. Jadi itu saja yang dari saya. Semoga kita lulus di dalam sekolah kehidupan ini. Jadi karena yang saya bilang dari tadi pertama, musuh yang terberat itu adalah diri sendiri. Introspeksi dari diri masing-masing kita. Boleh saling menasihati, tapi kembali dulu kepada diri sendiri. Siapakah aku ini di hadapanmu ya Tuhan? Begitu besar kasih-Mu kepada aku. Begitu hebatnya alam raya ini. Begitu luar biasanya jagat raya ini. Tetapi siapakah aku ini? Sehingga engkau perhatikan. Karena memang tertulis memang bahwa kita adalah diciptakan segambar dengan Allah. Citra Allah. Jadi mari kita bersatu, Katolik, yang kudus, yang satu, kudus, Katolik, Apostolik. Terima kasih Om CK. Terima kasih Om. Paman. Terima kasih. Ya, silakan adik Mr. Black. Tidak adalah orang tua sudah bicara nih, apalagi kita ini. Silakan. Siapa tahu ada luapan hatimu. Kemarin kan cukup keras juga kamu kan, adik. Ya, saya bukan keras apa, Paman. Saya menyesal dengan tindakan sesama kita yang begitu egois. Memang orang menilai kita ini sudah tidak memungkinkan untuk hal ini terjadi, Kak. Tapi ini sudah terjadi. Paman Rafael, salam kenal, saya dari Flores. Ya Om, Terima kasih banyak Kak Pamane. Paman sudah datang di sini dengan hati yang ikhlas. Terima kasih Om, saya minta maaf Om. Ya Om. Oke ya. Kita cari yang terbaik lah ya. Ada setiap manusia itu ada kesilapan, tapi kita bawa dengan doa, pasti akan ada jalannya itu. Silakan Paman. Iya Om. Itu saja adik. Iya. Izin follow ya Paman Rafael ya.
nanti kita jumpa hari-hari tukar Iya, pikiran atau Iya, saya mungkin di ada Tangerang, Om. bawa ide ataupun gagasan. Iya. Karena selama ini kita selalu diskusi. Saya tinggal di Tangerang, Om. Tinggal di Tangerang, Pondok Aren situ. Tangerang, oke. Iya, kalau Om sekitar situ nggak apa-apa, nanti bisa DM kita bisa ketemu ngopi. Saya di Upin Ipin. Ini kebetulan Paman Hos ini satu kampung dengan saya. Dia yang berhasil lah dulu, kita yang adik-adiknya tidak berhasil makanya datang merantau. Saya di saya di Paroki Pinang, Om. Paroki Pinang. Paroki Pinang situ. Ya, oke Paman, oke. Terima kasih adik. Artinya kita sudah mendengar sendiri kan, Paman Rafael masuk dengan rendah hati, saya juga dengan rendah hati menerima. Tadinya agak sangat sulit gitu Paman Rafael ya, terus terang. Tapi begitu Paman Rafael bilang masih marah dengan saya, aduh, betul ya, saya harus mengalahkan itu. Apalagi tadi Om Rafael sudah bilang kerang masih marah kan dengan saya. Aduh, ini kerang dari mana lagi ini? Gitu. Terima kasih ya Paman Rafael ya. Silakan Om Clement tadi sudah, Om Scroll, silakan Om Scroll. Paman Scroll. Lanjut dulu Om, sebentar saya masih di jalan, lanjut. Oh iya. Om Frank. Nah, Om Frank ini silakan. Om Frank naik kayak. Om Frank. Ya. Om Frank bilang tulus enggak kata maaf Om Rafael. Oh masih di rumah sakit. Dari lubuk hati yang paling dalam, Om. Tanpa ada kemunafikan dan kebusukan hati atau apapun ya. Memang saya tulus dari hati yang paling dalam. Ya percaya, syukur, enggak juga, enggak memaksa. Tadi kan saya udah cerita, jadi waktu pas saya ulangin lagi ya, mungkin baru masuk. Jadi waktu hari Sabtu itu saya sempat datangin Romo di tempat saya pengakuan dosa. Saya bilang, Romo besok saya mau ngaku dosa hari Minggu. Tapi misa pertama ya, sebelum misa. Nah, jadi saya datang pagi-pagi jam 5, ketemu beliau, saya ceritakan apa yang terjadi sekaligus. Setelah pengakuan dosa, yang menarik itu Romo menahan saya bertanya lebih jauh dan lebih dalam apa yang terjadi sebenarnya. Saya cerita apa adanya. Lalu Romo itu ya memberikan nasihat kepada saya untuk melakukan apa yang harusnya saya lakukan gitu. Dan saya bilang iya Romo, saya akan lakukan. Ya makanya saya lakukan hal ini gitu ya, karena kemarin juga sebenarnya saya mau naik ke Om CK, pas Om CK kemarin live, tapi ya nggak apa-apa karena mungkin Om CK masih ragu, tidak mengizinkan saya naik. Kemarin saya mau naik juga 2 kali nggak dinaikkan, ya hari ini puji Tuhan percobaan yang ketiga kali saya dikasih naik gitu ya. Gitu. Ya, begitu Om Frank ya. Mudah-mudahan Om Frank dengar ya. Pas Romo live juga saya akan naik juga ke Romo karena kan ke Romo juga harus ya gitu. Itu perintah dari Romo saya. Ya. Om Rafael, kalau bisa buat apa DM juga nggak apa-apa kan Om Rafael? Kan bisa toh DM Romo tuh. Saya ada nomor telepon WA sih. Tapi nanti lebih enak kan, menurut saya lebih enak tuh langsung di tetap beliau ya Om. Ya karena kan ya lebih enak. Ya, sip lah, mantap lah. Kalau enak sudah begini nah Om Rafael gitu. Jadi, aduh, saya terus terang nih. Aduh, kenapa ya? Itu. Kenapa itu terus jadi anunya kan saya dari kemarin itu. Itu. Ya sebenarnya kan memang apa ya, memang nggak ada masalah sih ke saya kan, Romonya sebenarnya sih sama saya secara pribadi kan nggak ada trouble sebenarnya. Begitu kan awalnya kan ya yang Om CK kemarin bilang kan memang
saya telepon Om JK, saya bertanya gitu kan, Iya. saya mendengar seperti ini gitu kan, apakah ini benar gitu kan. Nah, Iya. lalu ya kita ngobrol bareng lah, jadi intinya di situ kan. Untuk saya pribadi memang sebenarnya nggak ada masalah, Romo nggak pernah sakiti saya gitu kan. Romo nggak pernah mengecewakan atau menghina saya, apapun nggak pernah sih. Secara pribadi ke saya tidak pernah melakukan apapun gitu. Kalau boleh Paman Rafael, kalau tak ada yang itu kan kita cerita yang biasa-biasa, jangan ada cerita yang lain nanti takut ada framing lagi kan. Memanglah menurut kita nanti itu kita diskusi saja, tahu saja kan siapa yang sebelum hujan lah ceritanya begini. Cerita biasa-biasa sudah. Ya, Jangan ya, kita merambah sana sini lagi ya. Yang penting puji Tuhan, Paman dengan hati baik datang ke kita punya keluarga. Kami pun datang nanti ke Abang punya keluarga. Silaturahmi dengan bagus, dengan hati yang baik, aman sudah ya. Semua kesiapan itu ada. Saya senang sekali sore inilah, senang sekali. Itu sampai saya nangis jadinya kan itu. Akhirnya turbulensi itu akhirnya masuk juga dalam cuaca yang, kalau kemarin cuaca buruk sudah masuk dalam cuaca yang baik gitu. Halo, selamat sore Sis Grace. Halo, Sis Grace. Ya, selamat sore. Salam damai sejahtera. Salam damai, Bagi kita terima semua. kasih. Ya, terima kasih Sis. Silakan Sis. Mau bernarasi apa, mau ngomong apa Enggak, silakan. saya duduk manis aja. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Gitu. Paman scroll, oh belum ya. Paman Maestro kalau masih ada silakan. Adik, Paman Matahari atau Paman scroll, silakan. Yuk, salam sejahtera. Berarti ini udah langkah maju kita ya. Ya, inilah Katolik kan. Memang harus begini. Ya, puji Tuhan ya. Silakan Paman. Karena memang kita kan punya mekanisme, struktur, gimana dinamika dalam kehidupan sebagai manusia itu tidak bisa kita hindarkan. Intinya kita sadar bahwa kita punya metode penyelesaian. Dan seperti inilah Katolik itu ya begini. Perbedaan pendapat sampai sebagaimanapun itu bukan menjadi hal yang bisa memisahkan kita kan gitu. Ya, akhirnya kita semua tunduk kepada firman Allah kan. Hendaklah kita semua menjadi satu kan, seperti Yesus yang satu di dalam Bapa di dalam Yesus. Begitulah seharusnya gerejanya, dan puji Tuhan lah. Mulai malam ini ya kita melangkah ke depan dengan pikiran yang baru, dengan pandangan yang baru kan gitu. Semoga semua bisa berakhir malam ini. Ya itu aja, terima kasih. Paman Matahari, silakan ngomong dulu, tambah sedikit, panjang-panjang sedikit ngomong kah? Paman. Paman Maestro tuh baru naik tuh. Hah? Dia sudah tadi, dia sudah naik tadi toh? Oh sorry, saya terlalu mendalam jadi matiin nggak baca lagi. Ya, saya mau bilang ya puji Tuhan kita sudah sampai pada tahap yang ini sekarang. Semuanya kita belajar untuk semakin dewasa semuanya kan. Dan saya mau tambahkan sedikit untuk Paman Rafael. Nama yang sangat bagus ya, Rafael. Artinya Allah datang untuk menyembuhkan. Jadi kita sembuhkan luka-luka batin kita. Bukan kita yang sembuhkan, kita mohon kesembuhan dari Tuhan. Luka batin kita legowo, dan mari bergandeng tangan untuk maju ke depannya untuk lebih baik. Itu tambahannya sedikit aja. Silakan Bang Kira. Yuk. Kita Angelus dulu ya. Di Indonesia Barat Angelus ya. Indonesia Timur sudah sih. Gitu. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia pun mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami yang satu, Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, Paman Matahari tadi sudah. Silakan Om Maestro lagi. Om Maestro. Paman Maestro, silakan. Selamat sore semuanya. Salam damai. Silakan Brother Rafael. Salam damai Om Rafael, Om Cekat Kaki. Yo, saya terharu. Emosimu padaku, silakan. Aku terima, silakan. Apapun yang kau katakan, aku terima, silakan. Saudaraku, jangan malu-malu, silakan. Siap. Saya pribadi gini, Om CK, Om Rafael, teman-teman semua, ya. Saya pribadi tidak terlalu tidak terlalu menaruh dendam atau permasalahan yang terlalu ini ya. Yang sebenarnya saya secara pribadi ya, Om Rafael dan teman-teman semua yang nonton di bawah, mungkin yang membuat sebagian dari kita marah itu ya, sebenarnya poinnya cuma satu saja sih. Kenapa permasalahan ini lantas harus diselesaikan di media sosial? Itu saja, tidak lebih daripada itu ya. Waktu live-nya di Mbak Dian Druntrut juga saya sempat agak sedikit kesal sama Om Catatan Kaki, tapi ya sudahlah. Semua sudah terjadi ya, Om Rafael, Om Catatan Kaki ya. Saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf kepada Om Rafael, Om Catatan Kaki ya, jika mana ada kata-kata saya, ucapan saya yang kurang berkenan di hati Om Rafael dan Om Catatan Kaki serta semua teman-teman Katolik. Inilah orang Katolik yang rendah hati, saling memaafkan. Om Rafael, saya mohon izin Om Rafael tadi saya DM sama Pater Selo ya. Pater Selo juga menyampaikan kepada saya jika hal ini bisa selesai, Pater Selo meminta untuk supaya Om Rafael juga mungkin bisa via DM kepada Romo Cafe untuk menyampaikan permohonan maaf kepada beliau, dan Pater Selo mengatakan bahwa pasti Pater Cafe akan bersedia untuk memaafkan. Iya, nanti saya pikirnya kan saya memang berpikir nanti mau naik ya pas beliau lagi live gitu kan. Pikir saya sih begitu, tapi ya saya ikutin arahan lah bagaimana. Baik, terima kasih Om Rafael ya, Om catat lagi semua teman-teman Katolikku yang hebat-hebat, yang luar biasa. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf ya. Itu aja, terima kasih. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat, tetap kompak dalam pewartaan iman Katolik. Terima kasih. Yo, terima kasih Paman Maestro. Terima kasih saudaraku, terima kasih untuk tidak membenciku. Itu jadi tetap stay lah ya, silakan. Paman Alkopano, Om Riki silakan. Om Riki, selamat sore.
Alfi, selamat malam waktu Indonesia bagian tengah. Yo, Om. Teman-teman, Om Catatan, Om Rafael dan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah iman Katolik yang sesungguhnya. Kita sebagai umat-umatnya boleh berselisih paham, boleh berselisih pendapat, tetapi kita kembali ingat bahwa iman kita kuat, tapi imbron kita lemah. Kan seperti itu ya, ini teman-teman. Nah, disinilah kita menunjukkan bahwa manusia itu boleh jatuh, tapi pertobatan tetap yang utama. Dan pertobatan itu hanya ada dalam gereja Katolik. Terima kasih Om Catatan Kaki, teman-teman semua. Saya di sini tidak pernah mau menyalahkan siapapun. Memang ini harus terjadi, dan tapi kita sebagai umat Katolik, kita kembali bisa berrekonsiliasi dengan damai dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih Om, terima kasih banyak Om. Terima kasih Om. Om Riki cuman segitu aja Kak Om Riki. Siap, ya siap. Kita tidak boleh menghakimi siapa kita. Kan begitu kan? Kita tidak bisa menghakimi, kan begitu Om. Ya. Makanya saya tetap inilah indahnya Katolik. Pasti pada saatnya nanti kita akan kembali ke bilik pengakuan dosa di paroki kita masing-masing. Disitulah kita meminta ampun, disitulah kita mendapatkan pengampunan yang sejati. Seperti itu kira-kira ya Om. Mungkin saya tidak bisa bernarasi yang bagus, tapi prinsipnya mungkin Om CK, Om Rafael, dan teman-teman sekalian bisa memahami maksudnya itu. Amin. Seperti itu. Amin, puji Tuhan. Amin, amin. Ada yang mau naik lagi Kak, Om CK? Ada yang mau naik, ada yang mau naik, ada. Siap. Salam damai ya semuanya ya, Om Rafael. Masih ada satu tempat ini Om, masih ada. Ya, Om. Jangan pernah putus asa. Kita tidak pernah memusuhi satu sama lain. Kita tetap bersaudara dalam iman kita itu, Om. Amin. Terima kasih banyak. Jangan berprasangka seolah-olah saya juga ikut seperti tidak pernah Om Rafael ya. Terima kasih ya. Seperti itu Om. Terima kasih. Om Rafael tahu kan Om Al Capone ini, tahu kan Om Riki Denpasar? Tahu dong. Oh iya, tahu. Tahu lah. Oke. Siapa tahu Om Rafael lupa kan? Ya. Beliau banyak kok memberikan saya ini dokumen-dokumen tentang ini, mempelajari. Karena apa? Sebagai yang ceplos dari Katolik, pemahaman tentang Katolik tidak sepasi dari Om Rafael gitu loh. Seperti itu gitu loh. Nah, itu dia Om. Makanya saya kemarin juga saya tambah sedikit ya. Ya. Jadi ini kan rame ya ditonton. Jadi ternyata ada salah satu ya teman akrab juga ya, anggota DPP juga, teman saya. Jadi walaupun beliau lebih tua tapi suka diskusi. Beliau bilang ke saya, kamu ini kan memang baru jadi Katolik. Ini minta maaf ya, nggak ada niat apa-apa gitu. Saya cerita apa adanya, nggak ada maksud apa-apa gitu. And lu ini lebih pintar lo daripada saya. Saya ketekes di sini, ya kan? Tapi kenapa kok bisa seperti ini? Saya bilang, iya Pak. Saya itu pertama dia tanya, ini kan suara kamu, ini akun kamu kan? Iya, kok Bapak tahu? Kan aku follow kau, ini kan suaramu ini. Kau ini kan pernah lihat aku open cam, terus gue ikuti di rumahnya Romo Cafe gitu. Iya benar. Nah, baru lanjut kan dia bilang, apa sih bisa seperti ini? Dia sangat disayangkan kamu yang baru jadi Katolik tapi pengetahuan cukup lumayan tentang dokumen gereja, ajaran gereja. Kenapa orang yang mengerti ajaran gereja kok seperti ini gitu? Dia bilang, ya sejujurnya memang saya nggak ada masalah dengan beliau. Sebab beliau nggak pernah merugikan apapun dengan saya. Saya pikir ya harus kamu selesaikan. Ya, saya bilang, nanti saya akan pikirkanlah ya. Karena waktu itu kan saya belum pengakuan dosa ya waktu itu. Gitu. Ya. Ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu lah pas awal-awal viral masa itu. Gitu. Saya pikir, oh iya Pak, itulah saya pikirkan. Saya bilang. Ya pasti ada rasa ego sedikit lah gitu. Tempat sih beliau menegur saya gitu kan.
Sangat disayangkan kamu yang mengerti, meskipun baru jadi Katolik 2 tahun, tapi kamu mengerti gitu. Kenapa kamu lakukan ini? Kan ada caranya dan kamu mengerti hal ini gitu ya. Dia bilang, iya Pak. Ya karena masih baru waktu itu ya, seperti yang dibilang Al Capone tadi, ya saya mengirim dokumen atau apa, ya harusnya saya yang mengerti ini bisa. Ya tapi ya sekali lagi saya juga nggak bisa dikata apa-apa, yang anggaplah ini kecerobohan saja, tapi inilah yang terjadi. Iya benar Om Rafael. Artinya gini juga ya teman-teman yang typing di bawah ini ya. Jangan kita menghakimi seperti itu. Saya dalam hal ini, saya kalau dibilang membela iman Om Rafael, saya bela saat ini. Karena apa? Rasul-rasul terbesar Yesus pun pernah jatuh gitu loh. Jangan ngomong seperti itu teman-teman di bawah, jangan. Kalau ada saat ini, detik ini ada yang mengatakan seperti itu, saya bela Om Rafael. Ya, standing position saya jelas gitu loh. Siapapun di sini, baik Om CK, ini damai itu lebih indah loh daripada kita saling menyalahkan ya. Amin. Oke, saya stop. Saya tidak mau memperpanjang. Ya. Seperti itu teman-teman yang di bawah yang typingnya. Jangan kita menjadi seolah-olah kita paling suci, paling pintar dan paling tidak. Kita jatuh dulu baru kita bisa memahami arti kekatolikan yang benar gitu loh. Justru Tuhan memberikan kita ini pembelajaran di sini. Ya, teman-teman yang typing di bawah. Kalau ada yang berani mengatakan saya membela ini Om Rafa, saya katakan saya bela imannya gitu. Mungkin seperti itu ya Om. Terima kasih banyak Om. Ya. Terima kasih Om Riki, terima kasih banyak. Itu. Ya teman-teman ya, sore ini pertemuan yang tidak disangka-sangka lah ya. Itu kemarin 2 kali Om Rafael mau naik apa segala macam belum. Ini tadi juga agak tantahan saya, tapi ketika Om Rafael bilang masih marah dengan saya gitu kan, gitu. Aduh ini tertantang betul hati saya gitu kan. Itu. Terus dia pakai bahasa Manggarai lagi, Kraeng masih marah dengan saya. Gitu. Ya saya harus kalahkan, saya punya egois itu, saya harus kalahkan. Ya udah, ayo Om Rafael kita ngobrol. Ya terjadilah sore ini teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku Paman Rafael ya. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Om. Saya terima kasih, artinya apa ya? Ya saya juga harus mengakui gitu kan, kondisinya memang seperti itu ya. Saya harus dengan rendah hati ya mengakui saya salah juga dengan Om kan gitu. Terima kasih ya Om. Dan silakan Sis Grace katanya mau seling dengan lagu, silakan. Sis Grace, gaskan. Terima kasih. Sebentar Sis Grace ya. Izinkan saya membawakan satu lagu. Ya. Sebelum Sis Grace, saya duluan sebelum saya turun. Iya. Silakan. Sorry kalau suara lagunya kurang bagus. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci
tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih buat semuanya ya teman-teman Katolikku yang hebat, yang luar biasa. Setiap kerendahan hati itu yang betul-betul harus ditanamkan oleh seorang Katolik. Terima kasih semuanya. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagia. Ajarilah kami masa cintamu, agar kami dekat